Ya, kembali lagi bersama kami di Newsline. Buat Anda pemirsa setia Metro TV yang sedang menonton di layar kaca dan juga para followers di TikTok, di Instagram juga. Kembali lagi kami hadir untuk membahas mengenai topik yang sedang hangat, yakni TikTok Shop yang akan ditutup resmi ya, mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat ini. Sisa beberapa jam lagi untuk Anda yang ingin berbelanja produk-produk yang ada di TikTok ya, hasil UMKM di sana. Tapi kita mau minta pendapatnya deh, sama pendapat para followers di Instagram dan juga TikTok ya. Ini mungkin di Instagram dulu. Di Instagram, halo, selamat siang, dengan Mas siapa nih Mas? Dengan Ikhwan. Oke, Mas ini jualan di TikTok atau Mas biasa beli barang di TikTok? Biasanya beli di barang di TikTok. Nggak Biasanya beli apa? tahu, Mas. Sorry? Ya beli pakaian, Oke. pakaian. Kami mengalami Sarung, kendala apa, sebentar ini ya apa. dengan yang ada di Instagram ya. Mungkin boleh ke TikTok dulu ya. Ya, oke deh, Oke. kalau gitu nggak apa-apa. Kita ke TikTok dulu, sudah ada Mas LE nih. Halo, selamat siang Mas LE. Ya siang juga. Iya, Mas LE, ini salah satu pengguna TikTok Shop juga nggak? Iya, saya selaku pemakai TikTok juga. Pernah belanja di TikTok Shop. Oke, nah tanggapannya dong Mas LE dengan ditutupnya TikTok Shop, seperti apa nih sebagai pengguna menyikapinya? Sebenarnya ya sayang banget. Cuman ya lebih baiknya penjual yang di pasar-pasar bisa buka lagi apa gimana. Jadi Oke. sangat disayangkan Ya, sebetulnya. apa ya? Tapi juga ini menjadi kabar baik juga untuk para pedagang konvensional gitu ya, yang ada di pasar-pasar untuk membangkitkan Ya. kembali pelaku Ya. usaha. Mungkin Jason ada yang Oke, pengen ditanyain? kalau Mas LE sendiri kalau di TikTok tuh sebenarnya belanja apa sih Mas? Pengen tahu deh. Ya biasanya celana, terus sarung gitu. Oh, baju-baju Pakaian gitu ya. ya. Seberapa sering Pakaian sih? lah. Seberapa sering nih Mas belanja di TikTok? TikTok nggak begitu seringnya ya, cuman kalau ada yang posting itu kayak bagus langsung beli gitu. Jadi nggak terlalu sering ya. Nah terus kalau misalnya TikTok Shop-nya ditutup gitu, nah nanti Ya. Mas LE ini mau belanjanya di mana? Mau kembali ke toko-toko atau ke e-commerce atau ke toko online atau gimana? Ya biasanya ya ke toko lagi, ke mall, ke pasar-pasar gitu ya. Cari Oh, lagi. jadi- Nggak apa-apa yang penting baiknya. Jadi tetap memilih Yang untuk penting ya toko yang lebih baik lah. Toko Yang offline ya. menguntungkan. yang menguntungkan. Karena kalau menurut Mas LE Ya. di TikTok Shop harganya jauh lebih murah atau harganya miring, kayak gimana? Lumayan murah sih. Terus murah nggak ya. ribet gitu. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa ya kalau berarti dari Mas LE sendiri beranggapan kalau ya udah kalau ditutup ya udah kembali ke toko lagi dan nggak jadi masalah gitu ya buat Mas LE ya. Nggak jadi masalah. Oke, Biar Mas membangun LE ini ekonominya para penjual yang di pasar atau mall. asik. Jadi bijak sekali nih ya kelihatannya Ya. Mas LE, cukup wise menyikapi Aturan baru ini tutupnya ya. TikTok Shop. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mas LE sudah bergabung bersama kami. Ya, itu tadi sedikit ya pandangan. Ternyata ada juga yang berpendapat ya mungkin kalau nggak ada TikTok Shop ya udah belanja konvensional lagi gitu ya. Nah kita juga akan baca komen-komen nih dari Instagram nih ada Ya. beberapa yang nyapa dari Alif ABDRHMAN. Halo. Halo juga. Lalu ada yang banyak yang nge-wave juga ya di sini ya. Selamat siang semuanya, selamat bergabung bersama kami di Newsline. Kalau di TikTok ada apa nih? Di TikTok banyak sekali tanggapannya ya, tapi coba nih kita sapa-sapa kayaknya sudah ada yang bergabung lagi dari Nita Berliana. Halo, selamat siang Nita. Iya, selamat siang Mbak. Wah, Nita nih kayaknya pengguna TikTok Shop banget nih ya. Sering Iya, belanja di betul. TikTok Shop? Nita?
Ya, belanja sering. Terus aku juga kan gabung di affiliate TikTok juga. Oh, jadi Wow, afiliator afiliator juga. juga. Biasanya promosiin apa Nita kalau di TikTok tuh? Promosiin itu sih fashion gitu. Fashion Nah, dewasa. oke, terus TikTok udah tinggal beberapa jam lagi nih boleh jualan gimana nih? Ada strategi apa nih untuk bisa kemudian tetap jualan? Apakah nanti pindah ke platform lain atau mau jualan konvensional aja atau gimana nih? Kalau rencana aku sendiri sih lagi ya itu pindah ke platform lain gitu. Untuk sementara ini semenjak dapat email dari TikTok Shop pemberhentian jam 5 sore ini aku udah berhenti live karena aku pikir ya udahlah kita live belum tentu komisi ketarik gitu. Jadi oke, Nita nih sudah memilih untuk berdamai dengan diri sendiri nih sepertinya. Iya. Oke, jadi Nita sudah siap ya? Gimana Nita? Udah siap, iya udah siap. Cuman itu dia karena siap gak siap ya harus siap ya karena itu udah kebijakan pemerintah. Oke, tadi sudah dijawab ya pertanyaan Ya. mau jualan di mana, mau beralih nih katanya ke platform lain gitu ya. Ya. Tapi Nita sebagai orang yang jualan di TikTok dan mau berusaha untuk beralih juga ke platform lain, apa nih harapannya supaya kemudian pada saat pindah ke platform lain nggak turun omset misalnya atau apa nih yang ingin disampaikan? Ya harapannya yang pasti seperti itu, omsetnya tetap stabil atau lebih meningkat lagi gitu kan. Itu harapan semua ya, sehingga aku berharap lebih apa ya, tidak ada yang dirugikan gitu ya, baik itu pihak offline maupun online. Ya, bisa sama-sama memberikan keadilan dan bisa berimbang nantinya ya untuk para pedagang online dan juga pedagang offline, dan perekonomian juga terus bangkit lah walaupun juga TikTok Shop pada akhirnya ditutup. Banyak-banyak berdoa juga, siapa tahu nanti kalau perizinannya selesai nantinya bisa dibuka kembali loh TikTok Shop-nya. Oke, terima kasih Nita Berliana sudah gabung bersama kami di live TikTok-nya Metro TV. Thank you ya untuk sharing-sharingnya hari ini. Betul, tadi udah ada Nita, nanti kami juga akan meminta tanggapan dari para followers di TikTok dan juga Instagram tentang trending topik berikutnya yang kami akan hadirkan. Ini seputar artis dan juga situs judi online. Nah, Ya. akan kami hadirkan informasinya dan pembahasan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Newsline. Kembali lagi bersama kami di Newsline dan ternyata pembahasannya masih menarik nih seputar TikTok Shop gitu ya. Ditutup Tanggapannya banyak. TikTok Shop akan ditutup hari ini. Gimana tentang komentar-komentar kalian? Di sini kita masih mengajak Anda para followers TikTok maupun Instagram untuk bergabung menyampaikan pendapatnya mengenai tema ini. Dan sekarang sudah bergabung bersama kami ada Mas Ogi nih di TikTok. Selamat siang Mas Ogi. Selamat siang semua. Ya, Mas Ogi ini termasuk yang suka jualan di TikTok atau justru yang beli di TikTok? Alhamdulillah saya dua-duanya sih Pak. Dua-duanya? Jualan juga. Oke. Pembeli juga. Kita dari sisi yang jualan dulu. Karena Mas jualan juga di TikTok Shop, terus sekarang nanti mau ditutup jam 5. Gimana nih? Apa strateginya? Apakah nanti mau jualan ke platform lain atau gimana? Mungkin di platform lain sih Pak. Tetap jualan di platform lain. Tetap di online juga Pak. Tetap di online juga tapi di platform lain. Jadi kayak e-commerce gitu ya. Nah, kalau Mas Ogi ini melihat apa sih kelebihannya dari TikTok Shop gitu, dan nanti seperti apa nih kalau ingin berjualan di e-commerce, apa saja yang harus dipersiapkan? Oke. Kelebihannya banyak banget ya Kak ya. Kalau dari sisi pembeli, kelebihannya dia itu produknya cukup murah harganya karena dari pabriknya langsung. Terus dari kejauhan juga lebih lebih nyaman aja, langsung datang gitu, nggak ribet. Oke, itu Langsung kelebihannya pesen dari. datang barang. Oke, nah terus kalau misalnya ditutup, menurut Mas Ogi sendiri, Mas akan ketakutan nggak sih omsetnya menurun kalau pindah ke platform lain atau e-commerce lain? Kalau saya sih jualannya di platform lain ya. Kalau TikTok ditutup, sama saya sih nggak masalah. Cuma mungkin kalau yang lain mungkin bermasalah ya.
yang Bermasalahnya gimana? udah dari nol gitu kan, sudah banyak follower, mungkin bermasalah sama yang lain juga. Iya, karena Mas Ogi ini kan sudah mencoba semua nih, kayaknya di e-commerce iya. Punya toko fisik juga nggak Mas Ogi? Fisik enggak sih, saya online. Jadi online semuanya ada di beberapa platform. Nah kalau Mas Ogi tadi menyatakan cukup disayangkan ya dengan TikTok Shop ini karena disebutnya juga banyak kelebihan seperti itu. Terus apa nih yang ingin disampaikan atau harapannya seperti apa juga nih kalau Mas Ogi melihat para pedagang yang ternyata ingin dibangkitkan kembali gitu omsetnya melalui penutupan TikTok Shop ini. Seperti apa tanggapannya Mas? Sebenarnya sih ini ya Bu ya. Sebenarnya kalau TikTok nggak dibuka lagi juga nggak masalah. Yang penting kita ngikutin zaman aja ya. Kalau zaman sekarang itu apa-apa online. Jadi kita harus ngerti tentang online gitu, jualan online juga. Biar kita itu nggak sering ketinggalan. adu gitu. Harus oke. tahu juga tentang online Iya, Oke, jangan ketinggalan. artinya memang harus up to date ya Zaman. gitu Mas Ogi ya. Oke, Mas Ogi itu dari segi Mas Ogi sebagai seorang seller. Kalau misalnya dari seorang buyer, Iya. Mas Ogi kan juga pasti belanja juga nih. Sebenarnya memang kalau di TikTok Shop tuh belanjanya lebih mudah memang atau Iya. lebih murah memang atau gimana sih dibandingkan dengan yang lain atau di e-commerce lain? Tentu dia sangat mudah ya, tinggal bisa COD juga ya. Halo, Iya, Iya. silakan. mudah banget Pak. Kita bisa duduk di rumah milih-milih, kita CO bareng datang. Bisa COD juga, bisa transaksi lewat ATM, yang lain juga bisa. Itu sangat membantu banget, yang mudah banget. Beda kalau belanja di pasar langsung, kita harus kalau jangkauannya jauh kita repot juga ya. Iya. Oke. Nah, tapi kalau melihat seperti ini, tadi Mas Ogi kan ngomong ya udah nggak apa-apa nih harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Tapi kalau Mas Ogi tahu nggak sih alasannya kenapa di TikTok Shop tuh harganya ternyata lebih murah gitu. Bahkan sampai setengah harga loh kalau misalkan kita Barang yang bandingkan sama ya? dengan e-commerce. Itu kenapa tuh Mas? Kayaknya sih dia dari pabriknya langsung, terus ada potongan juga dari TikToknya langsung, jadi double dia potongannya. Oke, jadi itu yang kemudian banyak potongan, ada diskon-diskon yang diberikan oleh aplikasi TikToknya itu juga makin menguntungkan begitu ya. Tapi Ya. saya mau tanya, kalau selama jualan di TikTok, omsetnya tuh bisa dapat berapa sih Mas dibandingkan dengan Mas jualan di e-commerce lain? Perbandingannya tuh berapa Mas kira-kira? Kalau di TikTok perbandingannya itu sama-sama sih Pak. Sama? Nggak terlalu jauh. Misalnya nih, kalau di TikTok Mas sehari misalnya bisa jual 100 baju, kalau Iya, di e-commerce lain misalnya berapa ratus baju gitu. Perbandingannya seperti apa Mas? Perbandingannya itu lebih banyak di TikTok sih. Berapa biasanya? Sehari bisa Di jual TikTok berapa baju lebih Mas? banyak. Mas Ogi? Sehari bisa berapa 150, baju? 200. Wow, 200 banyak baju. juga ya. Nah, itu juga tadi ada tanggapan juga yang bilang cuma TikTok banyak diskon sama gratis ongkir buat luar Jawa. Emang seperti itu ya? Jadi dari sistem pembayarannya juga lebih dimudahkan gitu Iya, ya Mas Ogi? Oke, Ya, kalau di TikTok aja bisa 150 Iya, sampai bisa 200 COD baju. juga. Bisa COD juga gitu ya. Nah, kalau di platform lain apakah nyampe juga tuh 150 sampai 200 baju sehari? Nyampe Ogi? sih Pak, nyampe. Dia tergantung. Halo ya. Jadi kalau menurut pengalaman Mas Ogi sendiri sih sebenarnya tidak terlalu jauh begitu ya jualan di TikTok Shop maupun jualan di platform lain gitu ya. Iya. Iya. Hmm. Oke, nah apa sih harapan yang ingin disampaikan dari Mas Ogi dan juga semangatnya nih untuk para pedagang lain gitu lah yang sama-sama sudah menggunakan TikTok Shop dengan ditutupnya TikTok Shop, TikTok Shop nanti jam 5 seperti apa nih yang ingin disampaikan?
Eh, Kayaknya buat semangat aja ya. Buat semangat buat para penjual di TikTok Shop. Ingat rezeki kalian itu nggak di TikTok Shop aja, di yang lain juga bisa. Semangat mulai dari nol lagi. Oke, semangat. Kayaknya nggak dimulai dari nol lagi sih. Ini kita hanya memindahkan platform aja. Semoga teman-teman yang jualan di TikTok Shop benar tetap semangat, tidak kemudian patah arang, tetap memajukan usaha-usahanya supaya UMKM ini juga makin berkembang dan juga makin bersaing. Terima kasih ya Mas Terima kasih, Ogi Mas Ogi. udah berbagi cerita bersama kami. Sudah berbagi cerita, sudah sharing-sharing dan memberikan semangat di kesempatan live kali ini. Ya. Sukses selalu ya untuk Mas Ogi dan juga para afiliator TikTok lainnya seperti itu. Ya. Nah, tadi juga sudah banyak yang komen-komen nih mengenai TikTok Shop tutup. Nggak apa-apa, tapi ya harus dijalani dan Anda Betul. juga mungkin harus sudah mulai move on gitu ya. Jangan sedih-sedih terus, siapa tahu juga nanti ya pasti ada jalan rezekinya lah ya. Betul. Dengan di e-commerce. Nanti kita seperti akan itu. bacakan juga nih, Naila ada beberapa komen-komen ya dari misalnya nih dari Arsono Bendo Growong. Biar TikTok tutup juga Tanah Abang nggak menarik buat gue, biar harga murah nyusahin lahan parkir susah. Oh, Nah, ini nih yang coba. pro sama TikTok banget nih kayaknya ya. Ya, coba Jason di Instagram ada nggak yang komen-komen? Kalau di Instagram coba boleh, ini kita masih cari-cari nih komen-komennya. Mungkin di TikTok ya yang udah banyak ya. TikTok banyak ya. Tuh tadi banyak yang sedih kenapa sih harus ditutup gitu ya. Banyak yang bingung kenapa pemerintah harus menutup. Nah, lagi-lagi tadi disampaikan bahwa ya karena regulasinya gitu ya, dan juga harus ada beberapa izin, diantaranya izin e-commerce yang harus dimiliki oleh TikTok Shop, bukan hanya izin dari media sosial seperti itu. Nah, kita doakan juga loh bersama, mungkin bagi Anda yang sudah banyak mendapatkan pekerjaan dari TikTok Shop, banyak laku, omsetnya naik, siapa tahu nanti segera diurus gitu ya regulasinya. Kemudian ya Yang jangan ini ditutup banyak ya, tuh rezeki sudah diatur pedagang offline, kejar terus semangatnya, betul begitu ya. Sama-sama kita dukung juga nih untuk para pedagang offline juga, semoga bisa bangkit kembali. Dan tadi pada bilang udah males nih belanja offline, belanja fisik ya, tapi kan itu dia ya, balik lagi memang harus kita gaungkan lagi gitu ya untuk teman-teman semuanya, dan jangan berkecil hati, semangat terus dalam jualan di e-commerce manapun, walaupun banyak yang kecewa. Oke, tapi sementara kita akan baca dulu nih perolehan untuk TikTok Shop hari ini resmi ditutup. Respon Anda nih pemirsa yang sedih kecewa ini 20%, kemudian yang sudah benar itu ada 26%, dan juga yang terakhir itu bisa belanja di tempat lain. Di tempat lain ya. Ini masih tinggi 54%. Tapi memang ya kita memang masih melihat bahwa peraturan ini kan baru saja diimplementasikan, nanti pada saat jam 5 sore kita masih akan melihat responnya seperti apa. Apakah ada kemungkinan nanti juga ada TikTok Shop yang memang dibuat khusus, nanti juga kita masih akan menantikan itu. Tapi juga memang pemerintah juga harus banyak melakukan evaluasi, karena setelah kebijakan ini dikeluarkan atau diteken, yang menjadi pertanyaan adalah apakah kemudian pedagang-pedagang konvensional itu juga langsung meningkat pemasukannya, atau kemudian ekosistem perdagangannya kemudian juga menjadi lebih baik. Apakah ini benar-benar cara yang benar-benar signifikan untuk mempengaruhi ke pedagang konvensional bisa naik? Itu kan juga kemudian harus kita lihat dan tidak bisa diukur dalam waktu 1-2 minggu. Pastinya butuh proses ya untuk bisa mencapai hal itu. Dan nanti seperti apa kita akan ikuti terus ya pergerakannya, dan semangat sekali lagi untuk kalian yang juga para pedagang ataupun pembeli di TikTok Shop. Kita harus sama-sama legowo ya dengan keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami para followers. Kami akan kembali untuk Anda usai jeda, tetaplah di Newsline.